Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengikuti dan meneladani ajarannya atau sunnah-sunnahnya untuk mengamalkan syariatnya, meniru akhlaknya yang mulia, serta mendahulukan cintanya melebihi cinta kepada diri sendiri, keluarga, dan harta benda. Cinta sejati kepada Nabi Muhammad terwujud dalam tindakan nyata, bukan sekedar ucapan. Karena cinta kepada beliau adalah cinta kepada Allah dan merupakan syarat keimanan yang akan mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk kali ini kajian kitab fikih wa adilatuhu yang diasuh oleh Al-Ustadz Haji Nasrullah SHIMH akan membahas cinta kepada Rasul, bagian dari ibadah yang sahihah. Follow channel Masjid Ukhuwah Islamiyah Sekat dengan Indah Sidoarjo kami di media sosial YouTube, Instagram, dan di Facebook. Mari kita simak kajian ini, semoga membawa manfaat dan dapat menambah khasanah ilmu kita. Bagi yang belum subscribe dan bantu share channel ini. Dengan langkah kecil yang sederhana ini, insya Allah menjadi ladang amalan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fardhis samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah bi nikmatil iman wal islam. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan la nabiyya ba'da. Jamaah kajian rutin Ahad subuh Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bermuajah kembali dalam satu niat yang insya Allah niat kita ini bernilai zikir. Kenapa? Oleh sebab ingat Allah lah kemudian kita melangkahkan kaki menuju Masjid Ukhuwah Islamiyah untuk semata-mata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, untuk menuntut ilmu Allah. Karena tanpa Iqra kita tidak mampu kemudian melakukan atau melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena Allah menurunkan Al-Quran menika sebagai hudan lil muttaqin, syaratnya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik, insya Allah pada pagi hari ini kita akan sedikit latihan untuk istinbat hukum. Istinbat hukum itu apa? Hipotesa hukum. Sebelum melangkah, saya mau tanya dulu, yang jenengan pahami hukum fikih itu ada berapa, Pak? Hukum fikih itu ada berapa? Ada 5. Oke. Yang pertama adalah wajib. Yang satu wajib, 2 sunnah, 3 mubah dulu, Pak. Sebelum makruh itu mubah. Ibahah itu artinya boleh. 3, 4 napa? Makruh. Makruh ini mendekati haram. Kemudian yang kelima napa? Haram. Sedangkan landasan hukum Islam, sumber hukum Islam itu ada berapa? 1 al
Al-Qur'an. Nggih. 2 al-hadis. Kemudian 3 napa? Ijma dulu Pak sebelum kias. Ijma. Ijma ini artinya para ulama berkumpul, bermufakat, bersepakat atas satu perkara. Nah, kesepakatan itu disebut ijtihad. Ijtihad. Nggih, keputusannya itu disebut ijtihad. Nah, yang keempat baru kias. Nah, kenapa penting sekali kemudian kita belajar ini? Karena pangapunten sekali, ini kok kemudian semakin meresahkan di era modern ini, yang justru informasi itu semakin mudah digali, semakin mudah kita terima, informasi semakin banyak, tapi justru bermunculan, bermunculan faham-faham yang gampang sekali kemudian seseorang itu mengharamkan sesuatu, gampang sekali membid'ahkan sesuatu. Bid'ah ini kenapa? Bid'ah itu sesuatu yang zaman Nabi tidak ada, sekarang ada. Gampang sekali, oh bid'ah, oh tidak sah, haram. Itu kan akhir-akhir ini banyak sekali. Maka kita perlu mempelajari pangapunten bagaimana istinbat hukum. Karena apa Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah, memang kemudian banyak sekali pangapunten budaya yang kemudian nempel dengan ibadah, dan begitu pula sebaliknya, ibadah yang kemudian menjelma hanya sebatas budaya. Saya kasih contoh, saya langsung saja untuk praktek agar cukup waktunya, maksud saya. Baik, contoh fenomena pangapunten, fenomena Maulid Nabi. Maulid Nabi, sebelum kita membedah Maulid itu wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram, kita harus paham dulu definisi Maulid. Maulid itu apa? Coba, yang benar itu Maulid apa Maulud Pak? Maulid atau Maulud? Tuh, masih belum paham ya. Definisi itu kan harus jami' wal mani'. Harus jami' itu disepakati bersama, mani' itu rinci, detail. Itu definisi. Yang benar itu Maulid atau Maulud? Loh, yang Maulid coba angkat tangan. Yang Maulid? Tidak ada. Maulud? Loh, Maulud nggih. Salah kabeh jane, Pak. Coba kita bedah secara etimologi kebahasaan dulu. Maulid atau maulud itu berasal dari kata bahasa Arab yang sama, yaitu walada yuladu. Ya, walada yuladu. Walada ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi ini dalam bahasa Inggris adalah past tense. Kata kerja yang sudah lampau, yang sudah dilakukan. Jadi kalau misalkan saya telah melahirkan, itu ana waladtu, begitu. Saya telah melahirkan. Kalau saya sedang melahirkan, ana uladu, saya sedang melahirkan. Jadi ibu-ibu itu kalau lagi ngeden, belum procot, itu namanya yuladu. Oke, ini artinya adalah melahirkan. Dalam bahasa Indonesia ini disebut kalimat aktif. Walada yuladu. Kalau berupa kalimat pasif, bagaimana Ustadz bentuknya? Berubah bentuknya dalam bahasa Arab menjadi walada yalidu. Artinya adalah dilahirkan.
Oke. Ini bentuknya kalimat pasif. Pangapunten Bapak, ini ngaji hari ini agak serius nggih. Ngaji itu harus mikir. Kalau tidak mikir, perumon saja pulang sudah lupa pasti. Baik. Ini kita belajar bahasa Arab dulu, nggih. Melahirkan, dilahirkan. Dalam surah Al-Ikhlas, Allah mengumpulkan kalimat pasif dan aktif menjadi satu. Lam yalid walam yulad. Tidak dilahirkan maupun melahirkan. Baik. Kalimat lam yalid walam yulad, aktif dan pasif menjadi satu. Sedangkan mauludun ini kalau dalam ilmu shorof itu isim maf'ulun. Jangan kalau pernah baca shorof itu kan ada wazannya. Wazan itu timbangan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul. Nah, dan seterusnya itu. Nah, ini timbangannya adalah maf'ulun. Mauludun itu dalam bahasa Indonesia adalah anak laki-laki yang lahir. Jadi kalau kemudian ibu-ibu itu begitu ngeden procot lahir laki-laki, lahir anak laki-laki, bayi laki-laki disebut mauludun. Kalau procot ternyata bayinya perempuan disebut maulidah. Paham bedanya nggih? Mauludun dan maulidah. Kalau mauludun adalah anak laki-laki yang baru dilahirkan atau bayi laki-laki yang lahir. Kalau bayi laki-laki bayi perempuan yang lahir disebut maulidah. Terus maulid itu apa, Ustadz? Nah, sini maulid. Nah. Maulid itu apa, Ustaz? Maulid ini adalah waktu kelahiran. Waktu kelahiran. Atau biasa kita sebut tempat dan tanggal kelahiran. Jenengan di kolom KTP itu kan ada tempat dan tanggal lahir. KTP-nya orang Arab, tempat dan tanggal lahir itu disebut maulid. Jelas? Kalau ditanya ada pertanyaan, kapan maulid Nabi? Hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Itu maulid Nabi. Ustaz, kalau ulang tahun bahasa Arabnya apa, Ustaz? Ulang tahun itu ulang tahun beda lagi. Kalau ulang tahun itu adalah yaumul miladiyah. Ini ulang tahun. Yang dimaksud definisi ulang tahun di sini adalah sebuah budaya yang mirip yang kemudian diadopsi oleh anak-anak kecil atau cucu anak kita ini yang kecil-kecil itu tiap tanggal kelahirannya kemudian potong tumpeng, potong tempe, ada lilinnya, terus ditiup, itu ulang tahun. Ini disebut yaumul miladiyah. Jelas? Ustaz, kalau yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa yang tiap tahun itu dirayakan. Saya hapus nggih atasnya nggih, karena papannya kecil. Yang dilakukan masyarakat Indonesia tiap tahun memperingati atau merayakan hari kelahiran Nabi. Bahasa Arabnya apa, Ustaz? Apakah yaumul miladiyah? Bukan.
Apakah maulid? Bukan. Apakah maulud? Bukan. Di dalam bahasa Arab, perayaan atau peringatan hari jadi itu ditambahkan kalimat Aid. 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 Aidul Adha, perayaan hari raya Adha. Aidul Fitri, perayaan hari raya Fitri. Aidul Istiqlal, perayaan hari kemerdekaan. Pun, kalau perayaan atau peringatan hari kelahiran Nabi, maka bahasanya berubah menjadi Aidul Milad. Idul Milad. Nah, ini banner sing bener niku bukan maulid, bukan maulud, tapi Aidul Milad harusnya. Makanya di pangapunten di Muhammadiyah atau di NU biasanya pakai kalimat milad. Hari kelahiran. Pun. Ini yang disebut Aidul Milad, peringatan hari Maulid Nabi. Peringatan hari Maulid Nabi. Ini kita sudah belajar bahasa Arab. Kita belajar lagi mata kuliah lain. Ini mata kuliah bahasa Arab, mata kuliah tarikh Islam sekarang. Insya Allah nanti 1 jam sudah S1 Pak, insya Allah. Baik, ini saya hapus lagi nggih. Kapan Ustadz? Dan siapa yang pertama kali merayakan atau melakukan peringatan Aidul Milad ini Ustadz? Di dalam kitabnya Ibnu Qayyim itu yang pertama kali melakukan adalah Khalifah Mudzaffar Abu Sa'id Al-Qurtubi. Siapa Khalifah Mudzaffar Abu Sa'id Al-Qurtubi ini Ustaz? Khalifah Mudzaffar Abu Sa'id Al-Qurtubi ini adalah khalifah yang berkuasa pada dinasti Bani Fatimiyah pada tahun 1137 atau bertepatan dengan 579 Hijriyah. Di mana? Di Mesir. Pada saat itu apa yang dilakukan beliau Ustaz? Pada saat itu rakyatnya sedang dalam masa paceklik, cari makan susah, pekerjaan tidak ada. Akhirnya beliau sebagai seorang khalifah, sebagai seorang presiden, kemudian mengumpulkan seluruh rakyatnya di alun-alun kerajaan. Beliau berceramah. Dulu itu kalau seorang presiden itu pasti ulama Pak. Ulama juga bisa jadi presiden. Kalau sekarang enggak, pemimpin belum tentu ulama, ulama juga belum tentu pemimpin. Ada. Beliau kemudian berceramah tentang masa sulitnya Rasul pada 12 tahun pertama masa kenabian. Tidak hanya berceramah, kemudian beliau mengeluarkan seluruh harta kerajaan untuk disedekahkan dan diinfakkan kepada rakyatnya. Yang butuh gandum, kasih gandum. Yang butuh kurma, kasih kurma. Yang butuh pekerjaan, kasih pekerjaan. Yang butuh dinar dan dirham, kasih dinar dan dirham. Itu berbanding terbalik dengan di negara plus 62 kita ini. Rakyatnya lagi susah, golek penggawean angel, justru pangapunten pejabatnya joget. Ditanggapi son horor pisan. Ini agak aneh ini ya. Terus kemudian pangapunten pajaknya naik ratusan %. Nah, ini yang benar sih.
Mudhafar Abu Sa'id Al-Qurtubi ini rakyat lagi susah justru digelontor dana. Yang kedua siapa Ustaz? Yang kedua adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187 Masehi, sebelum beliau kemudian membebaskan Baitul Maqdis berhadapan dengan tentara Nasrani di benteng Baitul Maqdis, beliau berceramah di hadapan seluruh para tentara Islam tentang suri Taurat dan Rasul ketika perang, yang kemudian mampu membangkitkan semangat juang para tentara, yang akhirnya diakhiri dengan kemenangan tentara Muslim dan membuka Baitul Maqdis. Itu yang dilakukan Salahuddin Al-Ayyubi. Di Indonesia siapa yang pertama kali memprakarsai Ustadz? Di Indonesia adalah Sunan Kalijogo. Pada tahun 1404 Masehi di Kesultanan Demak, kemudian beliau bekerja sama dengan Sultan Demak untuk melakukan pagelaran wayang. Sunan Kalijogo ini kan kemudian memodifikasi dakwah dan sukses di Jawa dalam dakwah beliau. Yang tadinya gendingan diganti sholawatan, yang tadinya wayang golek menyerupai berhala kemudian diganti wayang kulit. Ceritanya diganti kisah-kisah sahabat, kisah-kisah Islam. Awalnya itu bukan mulutan. Awalnya itu namanya adalah syahadatain. Kenapa kok disebut syahadatain? Karena kemudian pasca pagelaran wayang, banyak sekali masyarakat Abangan atau Hindu dan Buddha di sekitar Kesultanan Demak ini pasca pagelaran kemudian berbondong-bondong ke Sunan Kalijogo untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat atau alias masuk Islam. Acara ini sukses diulangi tiap tahun pada tanggal 12 Rabiul Awal. Gedhok tular tidak hanya di Kesultanan Demak, di Kesultanan Kadiri, di Kesultanan macam-macam di Jawa itu, dan dilakukan serentak pada 12 Rabiul Awal. Kemudian yang disebut Maulid, orang Jawa susah mengucapkan Maulid, akhirnya menjadi mulutan. Ngoten lho, Pak. Pun. Pertanyaan berikutnya, ini saya hapus lagi. Ustadz, bukankah kemudian Maulid Nabi itu atau Aidul Milad ini zaman Rasul kan tidak ada, Ustadz? Loh, zaman Rasul kan tidak ada. Apakah Rasul pernah tiup lilin? Ya tidak pernah. Apakah Rasul potong kue kemudian nyanyi Happy Birthday? Ya tidak pernah. Berarti bid'ah, Ustadz. Kan begitu biasanya tuduhannya, nggih. Berarti bid'ah, Ustadz. Nanti dulu. Tidak semua di zaman Rasul tidak ada, sekarang ada menjadi kebid'ahan. Kebid'ahan itu hanya muncul ketika dalam ibadah mahdhah. Jelas? Bahkan dalam ibadah mahdhah sekalipun berlaku qiyas kok. Contoh sekarang. Jenengan normalnya untuk membayar zakat fitrah itu pakai apa, Pak? Bayar zakat fitrah pakai apa? Pakai beras 2,5 kilo. Nah, jenengan bayar pakai beras itu kemudian bisa jadi dilokno bid'ah loh, Pak. Kenapa? Jenengan cari hadis Nabi di kitab mana saja, kiamat kurang 2 hari, Pak, tidak nemu. Nabi tidak pernah bayar zakat fitrah pakai beras. Nabi bayar zakat fitrahnya pakai apa? Pakai gandum dan kurma. Kenapa kok boleh kemudian pakai beras? Lah ini ada ilmu yang namanya kias. Kias itu kemudian menyandarkan permisalan. Semisal di zaman Nabi, benang merahnya apa tadi pakai beras? Makanan pokok. Ngoten lho ceritanya. Jadi jangan ujuk-ujuk kemudian jadi bid'ah nanti dulu. Ustaz,
Kalau milad atau Idul Milad atau Maulid Nabi ini bagaimana Ustaz? Nanti dulu. Di dalam ilmu usul fiqh tadi sudah bahasa Arab, kemudian apa? Tarikh Islam, kemudian sekarang usul fikih ini. Sudah mata kuliah ketiga ini, Pak. Usul fiqh. Di dalam usul fiqh ada kaidah yang berbunyi al-hukmu yadullu alal fi'lu alal fi'li. Al-hukmu yadullu alal fi'li. Apa artinya Ustaz? Yang hukum itu hukum itu mensifati perbuatan. Yang dihukumi itu perbuatannya, amalannya, bukan bendanya. Coba sekarang praktek mantik atau usul fiqh. Pangapunten, ini permisalan saja. Gelas ini hukumnya apa, Pak? Hukumnya gelas ini apa? Tadi hukum fikih tadi berapa? Ada berapa? 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Sekarang belajar mantik sekarang. Gelas ini hukumnya apa? Mubah. Yang mubah angkat tangan. Mubah. 1, 2, terus 3, 4. Ada lagi? Yang selain mubah? Makruh. Ya wes, oke. Ada lagi? Loh, keluhnya ini loh. Al-hukmu yadullul alal fi'lu. Hukum itu mensifati perbuatan. Gelas ini perbuatan atau bukan? Gelas ini perbuatan atau bukan? Gelas ini apa? Benda. Ya ndak ada hukumnya Pak. Gelas gak lapo-lapo haram ngono. Ya ndak. Gelas ini adalah benda karena benda tidak dikenai hukum. Lagi, gelas isinya air putih. Hukumnya apa? Gelas isinya air putih, hukumnya apa? Tidak ada. Baru yang dikenai hukum ketika gelas berisi air putih diminum. Meminum ini perbuatan atau benda? Perbuatan. Meminum air putih hukumnya apa? Halal. Ibahah. Boleh. Nah, meminum air putih halal. Lagi, pertanyaan lagi. Gelas isinya miras, Pak. Saya tidak tahu jenisnya miras, ada yang tahu? Kenapa, Pak? Gelas isinya miras. Hukumnya apa? Gelas isinya miras. Apa hukumnya? Belum ada. Baru kemudian gelas berisi miras, kalau diminum hukumnya haram. Wah, ini sudah pinter nih, semester 6 kira-kira ini sudah. Nah, baik, kalau ditanya, Ustadz, maulid hukumnya apa? Kenapa hukumnya maulid, Pak? Maulid tadi apa? Waktu dan tempat kelahiran. Hukumnya waktu dan tempat lahir apa? Tidak ada, ya terserah. Mau lahir kapan pun ya silahkan, tidak ada hukumnya. Karena maulid artinya adalah tempat dan tanggal lahir. Jadi kalau ada orang yang pangapunten, ana ini tidak cocok Ustaz sama maulid itu, maulid itu bid'ah misalkan. Berarti kemungkinan dia tidak cocok dengan 12 Rabiul Awalnya. Maulid itu tempat dan tanggal lahir. Mungkin beliau cocoknya pas tanggal 15 baru cocok. Paham maksud saya nggih? Yang jauh lebih berbahaya adalah maulud. Maulud tadi apa? Loh, lupa.
Maulud bayi laki-laki yang lahir. Bahaya jenengan kalau tidak cocok sama maulud. Boleh jadi jenengan tidak cocok bahwa Nabi Muhammad itu laki kudune wedok. Kan semakin berbahaya nggih Pak nggih. Baik, ini pangapunten memang agak mikir, tapi ini harus kita pelajari agar tidak salah kesimpulan. Ustaz, bukannya kemudian kalau jenengan tadi mengatakan al-hukmu yadullul alal fi'lu, hukum itu mensifati perbuatannya. Jadi yang dikenai hukum adalah perbuatannya. Ustaz, di pangapunten di Al-Quran itu kan jelas sekali ada ayat yang berbunyi hurrimat alaikum, diharamkan atas kamu. Apa saja itu? Ad-dam walahmal khinjir wa ma ukhilla li ghairillah. Darah, nggih. Lahmal khinjir, daging babi. Kemudian apa lagi? Hewan yang disembelih tidak atas nama Allah, tidak menyebut nama Allah. Baik, itu kan langsung merujuk kepada bendanya Ustaz, bukan kepada perbuatannya Ustaz. Bagaimana? Pun saya tanya, seandainya kita sepakat, itu ayatnya berbunyi hurrimat alaikumuddam, langsung kan diharamkan atas kamu darah. Seandainya kita sepakat darah itu haram, seandainya kita sepakat darah itu haram, berarti saya dan jenengan ini haram Pak. Kenapa? Karena jerone onok darai, ada onok getene Pak, maka harus dikeluarkan darah di dalam tubuh karena haram. Kalau dikeluarkan jadi mayit Pak, karena menganggap darah itu haram. Yang haram itu ketika pangapunten darah jenengan minum atau jenengan makan, itu jadi haram. Ustadz, transfusi darah bagaimana Ustadz? Ya tidak ada masalah, ibahah. Kalau kemudian jenengan mengharamkan darah ketika istri jenengan atau jenengan operasi kemudian bleeding yang luar biasa, pendarahan luar biasa, jenengan mengharamkan darah, tidak boleh, haram. Ya mati Pak, karena mengharamkan darah. Yang diharamkan itu ketika dimakan atau diminum. Babi bagaimana Ustadz? Daging babi. Daging babi itu haram ketika dimakan atau diminum. Ya jangan kemudian pangapunten, babi haram. Ada babi di ternak orang Kristen, orang Hindu di Bali sana kan banyak gitu ternak babi gitu. Kemudian jenengan haramkan gitu. Satu yang ternak bukan orang Islam. Terus babi gak lapo-lapo jenengan ilokno haram, babi ini tola-tole Pak. Terus ngapain Allah kalau gitu menciptakan babi? Jelas? Maka kemudian yang diharamkan itu perbuatannya, bukan bendanya. Ustaz, kalau yang diharamkan itu pangapunten, perbuatannya bukan bendanya. Misalkan miras, botol-botol miras itu pangapunten Ustaz. Nek dodolan miras itu untungnya, cuannya itu luar biasa besar Ustaz. Nek saya buka toko miras, saya tidak minum miras. Saya buka toko miras, jualan miras karena untungnya besar. Boleh atau tidak? Sesuatu yang mendatangkan kemaksiatan, sesuatu yang mendatangkan keharaman itu dihukumi makruh atau haram. Tergantung jenis kemaksiatan dan keharamannya. Maka perdebatan maulid atau Idul Milad itu bukan pada mauludnya, bukan pada maulidnya, tapi pada Idul Miladnya, pada cara memperingatinya. Yang dihukumi tadi apa? Perbuatannya, bukan bendanya.
Maka perdebatan ulama itu bukan pada maulud dan maulidnya, tidak. Perdebatan ulama itu adalah pada cara memperingatinya. Bagaimana itu Ustaz penjelasannya? Baik, contoh begini, contoh. Yang dilakukan Mudzaffar Abu Sa'id Al-Qurtubi ketika Mesir dilanda paceklik, kemudian mengundang seluruh rakyatnya untuk berkumpul dalam satu alun-alun, dalam satu tempat. Beliau berceramah tentang suri Taurat dan Rasul, uswatun hasanah Rasul. Bahkan kemudian beliau mengeluarkan seluruh harta kerajaan untuk disedekah dan infakkan kepada rakyat. Boleh atau tidak? Boleh, bagus pemimpin yang seperti itu. Lagi yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian sebelum membuka Baitul Maqdis, membebaskan Baitul Maqdis dari cengkraman orang-orang Nasrani. Kemudian beliau berceramah tentang uswatun hasanah Rasul ketika perang, sehingga membangkitkan semangat juang bala tentara beliau. Bagus atau tidak? Bagus, boleh. Yang dilakukan Sunan Kalijogo, bagus atau tidak? Bagus, boleh. Kemudian takmir masjid Ukhuwah Islamiyah dalam rangka Aidul Milad, memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW. Kemudian membuat pengajian, ngundang Ustadz Nasrullah. Boleh atau tidak? Boleh, bagus. Terus kemudian ternyata ada RT atau RW Perumahan Sekardangan Indah dalam rangka Maulid Nabi ngundang son horeg. Ngundang son horeg. Biduane Nela Harisma misalkan. Waduh. IO-nya Nyu Palapa. Enggak. Biduannya pakai rok di atas lutut, atasnya kembenan tok. Sing nonton macam-macam, tidak hanya orang Sekardangan Indah. Yang nonton bawa botol aqua, isinya bir, sambil joget diminum. Kegiatan itu menjadi haram atau halal? Menjadi haram. Karena mendatangkan kemaksiatan. Maka perdebatan Maulid Nabi bukan pada maulidnya, tapi pada cara memperingati dan cara merayakannya. Nek sampun ngeten, kita harus paham betul. Paham apa? Paham usulul fiqh, paham fikih. Ngoten lho. Paham tadi itu. Kalau membaca Al-Quran ya harus dengan ulumul Quran. Membaca Al-Quran ya harus dengan tafsirnya, dengan maknanya. Membaca hadis ya jangan langsung letterlek moro-moro kullu bid'atin dholalah wa kullu dholalatin finnar. Ya jangan langsung begitu. Dibedah dulu. Membacanya harus dengan ulumul hadis. Kenapa Rasul kok kemudian mengucapkan itu? Sekalipun itu hadis sahih. Oh, ada asbabul wurudnya, ada sebab-sebabnya loh. Kenapa kok Rasul mengucapkan itu? Maka kemudian penerapan hukumnya bagaimana? Belajar istinbat hukum. Pun, ini tadi kita sudah belajar bahasa Arab, belajar tarikh Islam, belajar fikih, usul fikih, belajar mantik, belajar istinbat hukum. S1 sudah Pak, Fakultas Syariah dan Hukum. Sampun paham di sini kenapa kok maulid itu sekarang diperdebatkan bid'ah atau tidak? Maulidnya ya ndak bid'ah, wong jelas-jelas tempat dan tanggal lahir. Makanya ketika kita memperdebatkan sesuatu harus paham maknanya, harus paham definisinya dulu. Baru kemudian masuk kepada istinbat hukum. Kalau istinbat hukum bisa kita simpulkan yang mana perkara ini masuk wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram. Pun ini tadi pangapunten kita belajar sedikit tentang istinbat hukum. Sekalipun
Yang namanya istinbat hukum itu tidak sesederhana ini. Ya, ini hanya kasus sederhana, kemudian saya sederhanakan cara menjelaskannya. Ini perdebatan ulama, kalau pangapunten, kalau menyimpulkan sesuatu hukum itu tidak gampang, itu harus ada dalilnya, hadisnya apa, pendapat para ulama bagaimana. Makanya pangapunten, Majelis Ulama Indonesia itu menyimpulkan hukum apa itu bahasnya lama. Baik, ada pertanyaan? Monggo. Silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya dalam ini peringatan ya, peringatan. Kalau memperingati tadi itu yang sudah pakai yang umum mungkin Maulid Nabi itu ya. Kemudian di mana di dalam masjid ini, di ruang utama ini diadakan semacam raban. Itu hukumnya bagaimana? Apakah boleh atau bagaimana? Terima kasih. Baik, kita definisikan dulu rebana itu apa sih, Pak? Ya, tabu-tabu apa itu? Alat musik. Rebana itu alat musik. Kemudian nyanyi lagu religi. Ingat ya, lagu religi. Syairnya apa? Apa saja pokoknya lagu religi, entah itu apa perdamaian, entah apalah. Ya. Ya monggo, tidak ada problem. Itu dalam lingkup ruang seni dan budaya. Rasul saja pangapunten dulu ketika datang hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian disambut oleh kaum Ansor dengan syair. Ya, dengan syair, dengan lagu. Ya Rasul tidak mempermasalahkan, ya boleh-boleh saja. Ngerti lho? Yang menjadi pangapunten ini akhirnya nyangkut pautnya kepada hukum musik. Musik itu halal apa haram? Ngerti nggih? Haramnya musik itu adalah pangapunten ketika mendatangkan kemaksiatan, maka hukumnya boleh jadi makruh atau haram. Tapi jenengan musik melantunkan syair, melantunkan nada, dan kemudian menjadikan hati tentram, ya sah-sah saja. Pangapunten, lantunan nada Quran baik dengan dengan lantunan Hijaz, dengan lantunan macam-macam itu kan juga nada kan juga musik. Tidak ada problem, Pak. Kalau kemudian jenengan mengharamkan musik, bahkan azan pun tidak boleh bernada. Paham maksud saya nggih? Selama tidak mendatangkan maksiat tidak jadi masalah. Yang problem itu tadi loh. Misalkan ngundang son horeg, mari ngoten biduane cawetan tok gitu-gitu. Mohon maaf Ustaz. Ini mungkin konfirmasi ya, mohon maaf ini. Mohon maaf. Mungkin di dalam masjid ya. Mungkin ada yang kehilangan, misalnya lagi habis wudu, mungkin kacamatanya ketinggalan atau jamnya ketinggalan gitu kan. Kemudian salah pengurus masjid itu mengumumkan, nanti siapa yang barangnya kehilangan ini bisa berhubungan dengan takmir masjid di dalam masjid ini. Tadi yang juga saya itu misalnya juga dalam bisnis, kita transaksi bisnis di masjid gitu. Nanti ya kalau mau beli apa nanti di tempat saya lebih murah gitu, apa transaksi bisnis itu kira-kira. Ini kan maksud saya arahnya ke sana. Bagaimana kalau tadi itu misalnya bunyi-bunyian itu kan itu memang di dalam ruang utama ini, di ruang masjid ini seperti itu. Terkait dengan yang tadi, yang contoh-contoh yang tadi saya tambahkan itu. Kira-kira itu. Baik. Maka kemudian batasannya itu pada tidak mendatangkan maksiat. Selama itu manfaat silakan. Nah, kemudian definisi manfaat dan maksiat ini bagaimana Ustaz? Kan abu misalkan. Ya tidak abu-abu Bapak. Pangapunten, masjid itu di era Rasul, masjid di era Rasul itu pangapunten, apalagi hari Jumat itu tidak hanya tempat sholat.
Masjid di era Rasul itu kalau hari Jumat itu pangapunten jamaah itu tidak datang setengah jam sebelum adzan, tidak. Tapi sejak pagi mereka berkumpul, bermusyawarah, tempat pusat pemerintahan, tempat pusat rembukan, tempat pusat bisnis juga di zaman Rasul. Kenapa kok kemudian sekarang menjadi tabu? Karena fungsi masjid kemudian bergeser hanya tempat sholat. Mohon maaf sekali Pak Ustaz. Ini kalau orang kehilangan misalnya. Itu kalau tidak salah saya, mungkin bisa dikoreksi. Saya pernah baca hadis bahwa itu mengumumkan barangnya kehilangan di dalam masjid itu hukumnya tidak boleh. Itu dalam hadis itu. Mungkin mudah-mudahan kalau salah bisa dikoreksi. Terima kasih. Baik, nanti mari kita kemudian belajar lagi hadis tersebut, asbabul wurudnya bagaimana. Kita harus paham. Atau kemudian ada hadis bertransaksi di masjid, asbabul wurudnya bagaimana. Itu di bukunya Bapak maksud saya itu Ustadz Zainuddin itu dibahas itu. Nah, itu detail sekali nanti. Tapi pangapunten hari ini kita tidak membahas itu. Kalau kita membahas itu pangapunten satu kajian tersendiri. Enggak, saya hanya menganalogkan yang tadi. Makanya analogi itu namanya kias. Kias itu harus tepat. Maka kemudian kias itu tidak boleh sembarangan. Misalkan kias makanan pokok zamannya Nabi itu adalah gandum dan kurma, sekarang beras dalam hal zakat fitrah. Baik. Saya rasa itu nggih Bapak. Ada pertanyaan lagi atau cukup? Satu lagi ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dijelaskan oleh Ustadz tentang transfusi darah itu boleh. Kemudian makan daging babi atau bagian babi itu tidak boleh haram. Tapi kalau untuk ini Ustadz, misalnya ada bahan obat-obatan yang dibuat melalui bantuan misalnya enzim dari babi, itu bagaimana hukumnya? Terima kasih. Justru ada pangapunten kaidah usul fiqh, Pak. Kaidah usul fiqhnya yang bagaimana? Sarbul khamri litadawi ibahah. Bahkan kemudian meminum atau memanfaatkan khamr untuk pengobatan dalam kadar tertentu itu ibahah, Pak. Boleh. Jenengan minum obat batuk yang ada kandungan kodeinnya. Kodein itu narkotik loh, Pak. Sehingga kemudian menimbulkan efek setelah minum obat kemudian mengantuk. Boleh enggak itu? Boleh. Analogi lagi sekarang, kias. Jenengan kemudian ibu-ibu yang sedang hamil sesar dibius. Bius itu kemudian menggunakan narkotika. Narkotika itu menghilangkan kesadaran. Menghilangkan kesadaran itu seharusnya kan haram, Pak. Miras itu menghilangkan kesadaran. Khamr itu ada khamr menurut jenisnya, khamr menurut sifatnya. Sifatnya menghilangkan kesadaran. Kalau kemudian pangapunten kita letterlek saklek bahwa kemudian itu menghilangkan kesadaran, maka bius atau anestesi itu menjadi haram, Pak. Nah, maka kemudian ikut kaidah usul fiknya sarbul khamri tadawi ibahah. Ini masuk fikih kontemporer. Sebelum jenengan tanya saya jawab dulu. Sebelum jenengan tanya saya jawab dulu biar tidak panjang. Misalkan Ustadz, kalau khamr itu mengandung alkohol itu menjadi haram. Ini nyamplak-nyamplak, misalkan Ustadz, maka kemudian parfum yang ada alkoholnya tidak boleh. Nanti dulu. Maka tergantung pemanfaatannya. Jenengan misalkan mengharamkan alkohol, tapi mangan tape. Tape itu hasil
Fermentasi. Ada kandungan alkoholnya enggak? Ada. Kenapa kok menghalalkan tape? Nah, itu kemudian pangapunten sekali. Perlu ilmu yang sangat mendasar. Kita harus tahu kaidah usul fikihnya. Kita harus tahu fikihnya bagaimana. Kemudian pemanfaatannya seperti apa. Maka ketika kemudian ada pemanfaatan, salah satu pemanfaatan dari zat atau enzim yang kemudian berasal dari babi. Ini kan rame dulu zamannya Gus Dur, napa? Ajinomoto. Nggih. Maka kita harus tahu, paham betul pemanfaatannya bagaimana. Tidak serta-merta kita haramkan, tidak serta-merta kita halalkan. Kalau pemanfaatannya untuk litadawi, itu untuk pengobatan, maka seluruh ulama, jumhur ulama menyatakan ibahah. Ibahah ini kenapa, Bu? Boleh. Sesuai kadarnya. Yang tidak boleh itu kemudian kalau diniatkan dengan tidak untuk pengobatan, jenengan produksi narkotik. Narkotiknya berupa napa? Entah itu sabu, entah itu ekstasi, diedarkan secara umum menjadi hal-hal yang mengundang kemaksiatan. Ya jelas haram. Tapi untuk litadawi, pengobatan, itu menjadi halal. Ibahah maksud saya. Boleh. Susah Pak nanti kalau misalkan pangapunten operasi tumor otak, tidak pakai bius total, bahkan tidak dibius, mati sih Pak sebelum dibelek Pak. Jelas maksud saya nggih? Baik. Cukup nggih? Oh, alhamdulillah, yang di belakang bus. Baik, itu saja yang mampu saya sampaikan. Pangapunten kalau tidak bisa memuaskan, pangapunten, karena ilmu itu memang tidak boleh puas. Harus selalu bertanya. Kalau selalu bertanya nanti akan belajar terus. Nasrul minallahi fathun qarib, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.